Siang, Kak. Baik, Pak. Gimana kemarin ujiannya? Susah atau gampang atau sedang aja? Untuk yang kelas saya 4 PNN 2, apakah sudah ada yang bisa apa ada yang sudah melihat nilainya? Karena saya sudah sampai nilainya sih minggu lalu. Belum bisa lihat nilainya sih, Pak. Ya. Oke, sebelum saya memulai kelas hari ini, mungkin pesan saya untuk yang di kelas saya, nilai yang kalian dapatkan itu usaha dari kalian, dan dari saya mungkin hanya bisa memberikan tambahan poin nggak banyak ya. Maksudnya mungkin saya bisa memberikan tambahan poin, tapi balik lagi semuanya itu atas usaha kalian sendiri. Dan setelah saya melihat dari jawaban ujian kalian kemarin, saya cukup senang karena mayoritas dari kalian itu semuanya dapat sangat bagus. Oke, baik untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sudah kita bahas sebelum UTS kemarin. Kita mungkin akan merefresh sedikit materi yang sudah kita bahas minggu lalu sebelum UTS, yaitu di mana untuk menghasilkan dan juga mengevaluasi alternatif strategi itu memang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan strategi perusahaan, mulai dari direksi, komisaris, sampai dengan manajer tingkat menengah maupun manajer tingkat bawah. Karena koordinasi dan kerjasama antar divisi ataupun antar posisi di perusahaan itu sangat penting dalam menetapkan strategi ataupun keputusan strategi perusahaan, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan memang balik lagi strategi perusahaan itu serta tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta visi sampai dengan melakukan analisa faktor eksternal maupun internal dan audit itu merupakan landasan dasar dari penciptaan dan juga pengevaluasian strategi alternatif yang bisa digunakan dan juga layak. Serta balik lagi semua pengambilan perencanaan dan pengambilan keputusan strategik itu memang melibatkan seluruh manajer maupun karyawan di perusahaan. Dan juga semuanya itu bekerja sama dengan menyatukan visi misi perusahaan serta melakukan external audit maupun internal audit dengan tujuan untuk mengambil keputusan ataupun menetapkan strategi perusahaan supaya bisa mencapai tujuan perusahaan di depan. Ini sekilas untuk mereview ulang dari apa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu ada yang namanya strategi formulation analytical framework, di mana framework ini terdiri dari 3 stage atau 3 tahapan, mulai dari input stage, making stage, dan juga decision stage. Nah, untuk tahapan pertama itu sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana ada external factor evaluation, ada juga competitive profile matrix, kondisi perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya, dan juga ada internal factor evaluation matrix, di mana tahapan awal itu ketiga alat analisa ini dilakukan, dan setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pencocokan atau matching stage, di mana tahapan selanjutnya akan dilakukan analisa SWOT matrix maupun space matrix, lanjut lagi ke BCG matrix atau dikenal dengan Boston Consulting Group matrix, serta internal external matrix yang mana merupakan gabungan dari hasil EV matrix dan juga IV matrix yang sudah pernah kalian lakukan. Dan yang terakhir itu adalah grand strategy matrix yang nanti pada pertemuan hari ini akan kita pelajari bersama, mulai dari BCG matrix sampai dengan grand strategy matrix. Dan di tahapan terakhir itu adalah tahapan pengambilan keputusan atau yang lebih sering disebutnya itu quantitative strategic planning matrix atau QSPM.
Dan untuk formulation framework itu memang seperti yang tadi saya sudah bilang, ada 3 stage. Dari input stage, yaitu TP matrix, IP matrix, dan competitive profile matrix. Dilanjutkan ke tahapan matching stage dengan beberapa teknik seperti SWOT, BCG, Space matrix, IE matrix, serta Grand Strategy matrix. Dan yang terakhir itu adalah decision stage, di mana dilakukan quantitative strategy planning matrix, yang mana mencari tahu relatif attractiveness dari alternatif strategi yang sudah dibuat dan merupakan strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ini merupakan tahapan paling akhir dalam penentuan keputusan strategi perusahaan. Berdasarkan alternatif strategi yang ada, itu nanti akan dipilih yang mana kira-kira yang paling cocok dan paling sesuai untuk dilakukan oleh perusahaan. Dan kita review balik sedikit mengenai external maupun internal factors yang mana yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan ini hanya contoh, misalnya perusahaan itu punya kelebihan working capital atau modal pekerjaan, dan kondisi eksternal faktornya adalah ada peluang di mana ada pertumbuhan secara tahunan sekitar 20% di industri telepon, sehingga strategi yang bisa dilakukan adalah mengakuisisi perusahaan telekomunikasi. Nah, kalau misalnya kondisi perusahaan lebih ke weakness, misalnya tidak cukup kapasitas, tapi ada dua kompetitor yang exit, yang mana intinya adalah opportunity, maka bisa dikejar horizontal integration untuk membeli fasilitas kompetitor supaya bisa memproduksi dengan kapasitas yang lebih dan cukup untuk bisa bersaing di pasar. Dan sebelumnya juga kita pernah mempelajari mengenai SWOT matrix. SWOT matrix itu terdiri dari strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Dan seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, untuk SWOT ini memang awalnya hanya strength, weakness, opportunities, dan threats, tapi digabungkan dari keempat elemen tersebut, contohnya strength dengan opportunity, maka akan ada keputusan strategik apa yang akan diambil oleh perusahaan. Itu yang pernah saya tunjukkan sebelumnya di file Excel, yaitu analisa mengenai Google. Dan dari strength, weaknesses, opportunities, dan threats, maka dihasilkan strength opportunities, weakness opportunities, strength dan threat atau ancaman, dan juga weakness dan threat. Dari situ masing-masing gabungan itu akan menghasilkan kira-kira strategi apa saja yang bisa diambil oleh perusahaan. Nah, itu inti dari SWOT matrix. Dan ini contohnya, misalnya ada strength, weaknesses dari perusahaan, serta opportunities dan threats, sehingga dihasilkan strategi. Strength opportunities-nya ada 3 strategi yang bisa dilakukan, ataupun ada weakness opportunities yang dihasilkan dari weaknesses serta opportunities yang dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini ada 4 strategi yang bisa dilakukan. Nah, ini balik lagi seperti yang pernah kita pelajari ataupun yang pernah saya tunjukkan sebelumnya di balsa mengenai Google. Oke, kita lanjut ke space matrix. Space matrix itu adalah strategic position and action evaluation, dan untuk ini memang hanya ada 4 dimensi yang terdiri dari 2 dimensi eksternal dan juga 2 dimensi eksternal. Dimensi internal itu apa saja? Ada financial position dan juga competitive position. Kalau untuk external dimensionnya itu lebih ke stability position dan juga industry position. Nah, untuk financial position atau secara internal, financial position dan competitive position itu elemennya apa saja, bisa kalian baca sendiri di slide. Ada contohnya financial position, ada return on investment, ada working capital, ada cash flow, dan kalau untuk competitive position lebih ke
secara apa namanya, secara mikro ataupun ruang lingkupnya secara mikro. Seperti market share, product quality, product life cycle, dan kalau untuk external strategic position-nya, stability position itu ada lebih ke kondisi makro environment seperti political, technological, sosial, dan sebagainya. Dan industry position itu ada growth potensial, profit potensial, serta financial stability. Dan dari sini elemen-elemen ini maka bisa dihasilkan perhitungan untuk grafiknya. Jadi grafiknya itu misalnya ada financial position dan juga competitive position serta industry position dan juga satu lagi stability position. Nah, stability position itu lebih ke secara eksternal. Jadi sebelah kanan industri, IP, dan SP itu secara eksternal, sedangkan FP financial position dengan competitive position itu internal. Nah, apabila kondisinya grafiknya lebih menuju ke sebelah kiri sini, maka strategi-strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan, contohnya adalah market penetration, market development, serta product development. Tapi kalau untuk kondisinya apabila lebih ke kanan atas, maka bisa dilakukan integrasi, market penetrasi, market development, product development, dan bahkan di atas efisien. Nah, balik lagi itu dilihat lagi dari hasil analisa yang sudah ditemukan oleh setiap manajemen strategi di perusahaan, dan setelah mereka menentukan grafiknya itu atau mereka sudah melakukan analisa dan menemukan kalau ke atas kiri berarti strategi yang bisa digunakan adalah market penetration dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang bawah kanan kompetitif, maka ada beberapa strategi lain yang bisa digunakan juga. Untuk nilainya itu sendiri memang dari -1 sampai -7 dan 1 plus 7. Jadi kalau untuk 1 sampai 7 itu lebih ke 1 dari yang paling buruk sampai ke 7 yang paling baik. Sedangkan -1 sampai -7 juga sama. -1 itu tapi kebalikan. Jadi kalau positif angkanya semakin kecil semakin buruk, sedangkan kalau negatif angkanya makin kecil itu lebih baik. Jadi contohnya tadi seperti yang saya bilang, kecenderungan ke atas kanan atau ke atas kiri, nah itu masing-masing posisi memiliki strategi-strategi yang berbeda yang bisa dilakukan. Nah ini sudah kita pelajari sebelumnya, sebelum UTS, jadi kalian bisa baca-baca sendiri lagi nanti. Kita akan masuk ke materi yang baru atau yang belum pernah dibahas sebelumnya, yaitu ada juga yang namanya Boston Consulting Group, di mana matriks ini membahas berdasarkan ada 2 elemen utama, yaitu market share, posisi market share atau pangsa pasar, serta tingkat pertumbuhan dari industri yang digeluti oleh perusahaan. Dan matriks ini sebenarnya membantu perusahaan, khususnya manajer strategi untuk mengelola portfolionya dan juga menentukan strategi ke depannya untuk perusahaan itu apa yang bisa dilakukan. Kita lanjut saja contoh misalnya, kita bisa lihat di grafik ini ada 4 elemen. Yang pertama question marks atau di atas kanan ini. Nah, itu artinya kondisinya market share perusahaan itu rendah, tapi growth rate untuk industrinya itu sangat tinggi. Nah, untuk kasus ini question mark itu bisa dilakukan market penetrasi atau pengembangan pasar ataupun pengembangan produk. Nah, untuk jenis perusahaannya atau jenis produknya apa aja sih untuk yang di question mark ini? Question mark ini contohnya kalau kita pernah dengar ada yang namanya
digital TV services seperti Netflix maupun Mola TV. Nah, ini kondisinya adalah memang pangsa pasarnya itu masih kecil banget untuk industri ini, tapi growth-nya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena berubahnya tren dari penggunaan TV konvensional atau TV secara analog menjadi digital. Dan itulah yang membuat pangsa pasar untuk digital TV ini semakin meningkat. Nah, seperti Mola TV maupun Netflix. Karena bahkan Netflix pun kita nggak perlu punya TV, hanya pakai dari handphone ataupun dari laptop kita sudah bisa nonton secara digital dan bisa terkoneksi secara internet. Dan yang kedua itu adalah Stars. Stars itu kondisinya adalah pertumbuhan pasarnya itu sangat tinggi dan juga pangsa pasarnya itu sangat tinggi. Sehingga untuk perusahaan bisa bersaing ataupun menang dalam persaingan industri, maka bisa dilakukan integrasi. Integrasi itu tujuannya apa? Supaya bisa menguasai baik secara dari hulu maupun ke hilir. Dan juga bisa penetrasi pasar, melakukan gebrakan ataupun pengembangan pasar dan juga pengembangan produk. Nah, untuk produk-produk yang ada di Stars ini, perusahaannya itu seperti handphone Apple, iPhone, dan juga iPad untuk tablet. Serta kalau untuk Samsung itu Samsung Galaxy smartphone. Nah, itu merupakan perusahaan-perusahaan ataupun produk-produk yang kondisinya itu di Stars untuk di BCG Matrix. Dan juga ada yang namanya cash cow atau kondisinya adalah pertumbuhan pasarnya sangat rendah, tapi pangsa pasarnya itu sangat tinggi. Nah, untuk cash cow ini maksudnya adalah pangsa pasarnya tinggi, menghasilkan cash banyak, tapi pertumbuhan industrinya itu sudah ataupun sangat rendah. Jadi apa sih yang bisa dilakukan? Ya, perusahaan mungkin bisa melakukan pengembangan produk, misalnya dari jualan top, dia berubah lagi memproduksi alat-alat misalnya smartwatch ataupun smart tablet dan juga barang-barang IT lainnya. Nah, contoh-contoh produknya apa aja? Misalnya Apple laptop Apple ataupun Intel laptopnya yang menggunakan prosesor Intel itu merupakan contoh-contoh penghasil cash cow di mana pangsa pasarnya tinggi tapi growth-nya itu sangat rendah ataupun pelan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya DOX. DOX itu pangsa pasarnya rendah dan juga tingkat pertumbuhannya itu sangat rendah. Nah, yang di sini itu bisa disebut sebagai penghasil uangnya rendah dan juga tidak memberikan peningkatan penjualan secara signifikan. Jadi memang penjualannya stuck, terus pangsa pasarnya juga rendah dan juga pertumbuhan pasarnya juga rendah ataupun pertumbuhan penjualannya juga rendah. Jadinya strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ada retracement, ada divestiture, dan juga liquidation. Nah, untuk produk-produk yang berada di nomor ini, DOX itu contohnya smartwatch, karena smartwatch itu pangsa pasarnya tidak terlalu tinggi ataupun kecil, dan juga pertumbuhan salesnya dan industrinya itu sangat rendah ataupun sangat pelan, sehingga disebut dimasukkan dalam elemen DOX. Dan contohnya itu seperti Samsung Galaxy maupun Nike Apple Watch. Sampai saat ini, apakah kalian mau bertanya atau ada yang perlu jelas? Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Pak, saya mau bertanya. Untuk yang ini kan penentuannya kan dari 4 kuadran itu ditentuinnya itu pakai angka perhitungan atau tergantung kitanya? Kalau ini sebenarnya tergantung dari kita ya. Maksudnya kalau untuk
perhitungannya itu memang lebih ke sebenarnya tidak ada perhitungannya sih. Dia lebih ke kita menentukan posisinya itu saat ini seperti apa. Misalnya kita misalnya contoh saya ambil produk yang paling lagi booming, misalnya smart home atau misalnya produk yang lampu rumah bisa nyala sendiri, bisa kita atur nyalanya jam berapa dan sebagainya. Nah, itu karena pasarnya masih baru dan juga pangsa pasar masih kecil, tapi growth-nya itu cukup tinggi. Jadi kita bisa istilahnya, oh di mana sih posisinya yang growth-nya tinggi, tapi pangsa pasarnya masih rendah. Itu berarti kan di posisi question marks atau nomor 1, di mana produknya itu masih industrinya masih berkembang, tapi pangsa pasarnya sangat kecil. Nah, itu biasanya memang kita lebih menentukan posisinya aja sih. Kalau untuk hitungannya selama ini pengalaman saya kerja itu tidak pernah kita menghitung angka-angkanya sih, tapi kita lebih ke untuk lokasinya kurang lebih kita di kuadran yang mana. Kurang lebih seperti itu sih. Apakah sudah cukup jelas? Iya Pak. Terus kalau misalnya kalau yang dari tugas kemarin itu kan ada yang Unilever itu Pak. Itu kan produknya kan beragam. Nah itu berarti ngambilnya secara garis besar perusahaan keseluruhan dari kekuatan perusahaannya berarti Pak ya. Oke. Oke, untuk yang tugas ini memang kalian bebas sih. Maksudnya kan Unilever itu banyak ya produk-produknya. Tapi kalau mau ambil secara garis besar boleh, atau misalnya kalian spesifik misalnya produk coklatnya atau minumannya itu juga boleh. Yang penting ketika kalian melakukan analisa itu dimension aja. Misalnya untuk produk apa atau untuk industri apa. Kurang lebih seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Sharon. Ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 4 kuadran untuk BCG matrix ini. Yang pertama itu ada question marks, ada juga stars, cash cow, dan dog, di mana masing-masing kuadran ini memiliki jenis-jenis strategi yang bisa dilakukan secara berbeda. Dan penentuan kuadran mana kondisi perusahaan saat ini itu bergantung dari analisa yang dilakukan oleh biasanya untuk BCG Matrix ini memang lebih banyak dilakukan oleh divisi pemasaran maupun divisi strategik. Jadi kedua divisi itu bekerja sama untuk melakukan analisa karena balik lagi karena urusan BCG Matrix ini urusannya dengan pangsa pasar dan juga sales growth, jadinya banyak berhubungan dengan marketing. Jadi kita lanjut, selain dari BCG matrix itu ada juga namanya internal external matrix, yang dimana sebelumnya itu sudah pernah kita lakukan analisanya IV matrix, internal factor evaluation, dan juga external factor evaluation atau EV matrix. Jadi kalau untuk IE matrix ini memang merupakan gabungan dari IV matrix dan juga EV matrix. Nah, untuk IE matrix ini memang punya 3 area utama yang memiliki implikasi strategi yang berbeda-beda. Ada 3. Yang pertama itu ada grow and build atau bertumbuh dan membangun. Yang kedua itu hold and maintain atau bertahan. Yang ketiga itu harvest atau divest. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan langsung kasih contoh aja. Jadi dari total IV, total weighted scores yang pernah kita buat sebelumnya perhitungannya, dari yang lemah 1.0 sampai 1.99 itu di sebelah paling kanan untuk IV, dan paling kuat itu 3 sampai 4 di paling kiri, dan untuk EV-nya itu dari atas ke bawah. Jadi paling bawah itu paling rendah, yang paling atas itu paling tinggi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada 3 faktor utama. Misalnya
hold and maintain, harvest or divest, sama grow and build. Jadi apabila perhitungan kalian yang sudah kalian lakukan, kondisinya misalnya nomor 1, 2, dan 4, maka strategi yang bisa dilakukan adalah market penetrasi, integration, market development, dan juga product development. Itu apabila kondisinya hasil perhitungan kalian itu berada di angka 1, 2, dan 4. Tapi kalau misalnya berada di angka 3 atau 5 serta 7, itu artinya dalam kondisi hold dan maintain. Dan strategi yang cocok untuk digunakan adalah penetrasi pasar maupun pengembangan produk. Nah, untuk penentuan lokasi 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, ini berdasarkan dari hitungan EV matrix dan EV matrix yang sudah kalian pernah lakukan sebelumnya. Jadi, kan kalian misalnya ketemu angkanya yang dulu misalnya EV-nya 3, berarti lokasinya kurang lebih di sini, dan RV-nya misalnya 2,5. Artinya lokasinya adalah di 5. Kalau misalnya 3 dan 2,5, itu artinya strategi yang cocok untuk dilakukan adalah antara penetrasi pasar ataupun pengembangan produk. Nah, tapi kalau misalnya memang kondisinya lokasinya di angka 8, 9, dan 10, 8, 6, dan 9, itu cocoknya harvest atau divest. Strateginya itu lebih cocok retrenchment atau divestiture. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Oke. JB ada bertanya ya tadi. Untuk perusahaan yang baru dimulai memasuki saingan dari perusahaan lain, berarti perusahaan ini bakal tertimbun ya Pak, atau nggak bisa disaingin? Daripada perusahaan yang baru yang saingan perusahaan lain. Terus. Oke, terima kasih JB untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Jadi memang sulit ya, misalnya perusahaan baru itu mau masuk ke bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Sebenarnya mau dibilang bakal tertimbun atau tidak bisa bersaing, tidak juga. Karena balik lagi, perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi ataupun mempunyai kreativitas dalam pengembangan strategi, baik secara pemasaran atau penciptaan produk ataupun pengembangan produk, biasanya perusahaan-perusahaan tersebutlah yang akan lebih bisa bertahan lama. Saya kasih contoh misalnya pengalaman saya waktu itu ketika saya di Traveloka itu, memang Traveloka itu kan sudah dikenal salah satu unicorn, dan kebetulan waktu itu Traveloka itu parent company dari perusahaan baru yang namanya Airi. Kalau kalian pernah dengar, Airi itu perusahaan startup juga, tapi bergerak di bidang akomodasi untuk contohnya orang-orang mau menginap di penginapan yang harganya lebih murah daripada hotel. Nah, Airi itu ketika masuk ke industri yang bisa dibilang sangat kejam istilahnya, karena saingannya itu berat-berat. Ada Traveloka, ada Tiket.com, ada kalau di internasional itu dikenal Klook, dan juga ada beberapa perusahaan lain yang besar-besar itu mungkin Airi bisa dibilang bukan siapa-siapa lah, tapi keberanian mereka dengan mereka mempromosikan produk yang mereka jual, dan bahkan mereka itu sempat bisa dibilang mengakomodir untuk membuat strategi pemasaran yang istilahnya itu promo gila-gilaan. Jadi mungkin diskonnya bisa sampai 80% untuk meningkatkan brand awareness lah istilahnya. Jadinya orang-orang tahu dengan produk brand Airi itu sendiri. Jadinya akhirnya mereka menjadi salah satu pesaing besar yang bisa mengalahkan Tiket.com yang dari dulu itu kita ketahui disponsori oleh Jarum dan juga BCA. Jadinya ketika Airi itu masuk dan baru masuk dan akhirnya berkembang karena strategi yang mereka gunakan itu, akhirnya
mereka sempat menjadi salah satu pesaing besar. Bahkan parent company sendiri Traveloka itu sempat kewalahan untuk bersaing dengan Airi karena Traveloka kan memang menjual tiket-tiket akomodasinya lebih mahal hotel dulu. Jadinya sempat kewalahan juga bersaing dengan Airi, tapi karena sama-sama parent company dan anak perusahaan, jadinya nggak saling memburuk tapi saling kerjasama. Nah, kurang lebih seperti itu, Gibi. Jadi balik lagi, seberapa inovasi dan kreativitas yang bisa dilakukan perusahaan baru supaya bisa bersaing. Contohnya juga salah satunya itu sih, Under Armour, kalau kalian pernah dengar. Di industri alat-alat olahraga itu, Under Armour yang paling baru bisa dibilang. Tapi mereka bisa bersaing kenapa? Karena mereka berani mengambil keputusan untuk uh, mensponsori atlet-atlet besar seperti kalau di basket Stephen Curry, kalau di golf itu sempat kalau nggak salah Roger Federer sama Rafael Nadal disponsori. Nah itu juara dunia. Jadinya itu cara-cara kreativitas dan inovasi yang bisa dilakukan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu, Gigi. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih, Gibi. Akan saya lanjutkan lagi untuk materi kita hari ini. Dan ada juga untuk di level 2 itu strategi lain yang namanya Grand Strategy Matrix, di mana dimensi-dimensi di matrix ini lebih ke competitive position dan juga pertumbuhan industri ataupun pasar. Nah, kalau untuk matrix ini memang ada 4 kuadran. Kita langsung lihat aja. Jadi berdasarkan competitive position dan juga market growth. Nah, masing-masing misalnya secara kompetisi perusahaan itu kuat, tapi secara market growth misalnya lemah, ataupun market growth-nya itu sangat slow. Nah, berarti kan itu kondisinya di kuadran 4, di mana perusahaan itu kompetisinya kuat, tapi secara market growth itu rendah, ataupun sangat pelan banget. Jadinya apa sih yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama, mungkin bisa melakukan diversifikasi, baik secara related ataupun tidak berhubungan, ataupun melakukan joint venture supaya bisa bersaing dengan pesaing-pesaing lain. Tapi kalau misalnya kondisinya secara kompetisi rendah, tapi pertumbuhan pasarnya itu tinggi, apa sih yang bisa dilakuin? Nah, itu berarti kondisinya itu di kuadran 2. Bisa melakukan pengembangan pasar, mungkin kalau misalnya dari awal contoh, kalau saya kasih contoh mungkin produk-produk atau perusahaan yang berada di kondisi ini mungkin bisa dibilang contohnya tadi ya apa namanya Mola TV ataupun juga Netflix. Mereka kan bisa dibilang market growth-nya tinggi, tapi secara kompetisi kalau untuk industri pertelevisian ataupun film mereka masih bisa dibilang sangat rendah kompetisinya karena bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Contohnya HBO atau misalnya Disney dan sebagainya. Nah, itu apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin mereka bisa mengembangkan pasar, entah mungkin kalau untuk Mola TV, mungkin kalau memang mereka kuat, mereka bisa masuk ke industri TV konvensional, atau kalau misalnya memang mereka mau, mereka coba penetrasi juga masuk ke pasar yang sudah ada di konvensional maupun pengembangan produk. Mungkin kalau sekarang Mola TV masih bisa pakai alat, nantinya tidak perlu pakai alat, hanya perlu lisensi secara online, buka dari laptop dan sebagainya sudah bisa, sudah tidak perlu menggunakan alat, mungkin akan bisa lebih meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan kompetisi. Seperti yang dilakukan oleh Netflix. Nah, kalau untuk Netflix mungkin bisa mengakuisisi stasiun pasar TV
dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari strategi yang bisa diterapkan. Nah, untuk masing-masing kuadran ini juga memiliki bisa dibilang memiliki strategi-strategi yang berbeda-beda. Kalau tadi kuadran 4 itu diversifikasi, kuadran 2 mungkin ke market development atau market penetration. Nah, untuk kuadran 1 pun juga ada perbedaan sendiri, melakukan integrasi ataupun market development, penetration, dan juga product development. Untuk sampai saat ini, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan, Natalia. Siang Pak, saya mau nanya, kalau untuk yang tugas itu berarti kita kayak PT Unilever itu ada di mana itu langsung ditentuin ya, nggak usah pakai produk-produknya. Maksudnya ada di kuadran berapa gitu. Yang ini juga nggak pakai perhitungan. Kalau yang jadi kalau untuk kuadran ini juga nggak pakai perhitungan, hanya melakukan analisa kira-kira Unilever ini sendiri posisinya saat ini kurang lebih seperti apa. Dan balik lagi, kalian boleh pilih secara garis besar atau misalnya Unilever terkenal akan industri food and beverage-nya ataupun coklatnya. Nah, itu juga boleh pilih. Yang penting di tugas kalian itu kalian mention, kayak misalnya analisa ini berdasarkan industri makanan atau industri minuman atau industri coklat misalnya. Bagaimana, Natalia? Thank you Pak, udah jelas Pak. Thank you Pak. Oke, sama-sama. Oke, sekarang silakan. Nah, selamat siang Pak, saya mau bertanya untuk yang ini kan setelah ditentukan kuadrannya, kita harus jelasin lagi dia itu ada di strategi mana. Nah, untuk strateginya itu, kita kan ngambilnya dari yang SWOT itu Pak. Untuk SWOT analisisnya itu pakai yang SWOT yang biasa atau yang matriks yang ada gabungan SO sama yang lain-lainnya? Terima kasih. Untuk yang tugas kalian ini nanti saya minta sampai yang gabungan ya, yang strength opportunities, strength weaknesses, strength opportunities, strength threats, dan juga weakness opportunities, weakness threats. Jadi sampai ke analisa SWOT yang matrix yang paling terakhir secara lengkap. Jadi berarti ada 4 kuadran lagi dari SO, SP, WO, WT. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Sharon. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan lagi. Jadi kita ke tahapan paling akhir atau yang dikenal dengan decision stage, di mana merupakan penggabungan dari seluruh analisa matrix yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, mulai dari FV, IV, CPM, Competitive Profile Matrix, dilanjutkan dengan SWOT Matrix, lalu BCG Matrix, dan juga beberapa matrix lain yang baru saja kita pelajari. Itu digabungkan ke yang namanya Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, untuk Quantitative Strategic Planning Matrix ini sebenarnya mirip dengan apa yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya di EV maupun IV Matrix. Jadi, saya langsung kasih contoh aja ya. Misalnya, kan dulu kita sama ya, kalau untuk IV Matrix itu lebih ke strength and weaknesses, EV Matrix lebih ke opportunities dan threats. Nah, jadi sama juga cara buatnya itu adalah kalian membuat 2 opportunities dan threats untuk key factors-nya, dan juga weight-nya itu sama. Weight-nya itu seberapa efektif perusahaan untuk mengatasi opportunities ataupun threats. Nah, itu perhitungan sama, totalnya itu maksimal 4. Dan juga tapi ada hal barunya, namanya attractiveness score sama total attractiveness score. Nah, attractive score ini untuk menentukan rating dari yang 1 sampai 4. Itu artinya kalau 1 itu paling 1 itu tidak begitu penting, 4 itu paling penting. Nah, itu jadi nanti kalian yang tentukan sendiri dan akhirnya didapatkan dengan nilai TAS.
Jadi untuk strategic alternatif, jadi kalau dulu itu kan kita hanya menghitung weight serta ratingnya sama total nilainya. Tapi sekarang itu kalian harus juga membuat yang namanya alternatif strategi berdasarkan analisa sebelum-sebelumnya yang sudah kalian buat. Jadi misalnya membuat lahan baru atau renovasi existing store. Nah ini strategic alternatif ini adalah hasil dari SWOT matrix yang pernah kalian buat, yang SO, misalnya strength, terus sama opportunities, hasilnya strateginya apa. Nah terus strength sama threats, hasilnya apa. Nah itu di strategic alternatives. Dan dari situ kalian akan menghitung yang namanya attractiveness score dan juga total attractiveness score. Nah, totalnya itu untuk task ini atau total attractiveness score-nya itu maksimal 4. Sama dengan apa namanya dengan yang sebelumnya pernah dikerjakan, EV matrix ataupun FV matrix. Ini contohnya strength assist, kalian bikin juga weight-nya, terus secara rating, dan juga total attractiveness score-nya itu berapa. Sudah kalian dapatkan totalnya itu di bawah. Sama seperti EP dan EP matrix. Sampai sini apa kalian pertanyaan? Oke, silakan. Sorry Pak, tadi yang satu itu yang paling penting atau yang bukan penting ya Pak? Satu itu tidak terlalu penting. Oke, thank you. Satu tidak terlalu penting, 4 yang paling very important. Oke, thank you Pak. Ya, siaran. Ya, sama-sama Natalia. Nah, yang untuk strategic alternatif itu Pak, itu ada batas maksimum atau minimumnya nggak yang mau berapa banyak ditaruhnya? Sebebasnya aja, siaran. Jadi kalau kalian bisa nemuin 5 sampai 10 juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu ada apa namanya istilahnya alasan faktornya kenapa kalian menggunakan strategi ini, apakah dari strength opportunities atau dari strength dengan threats atau weakness opportunities dan weakness threats. Berarti yang strategic alternatifnya itu yang dari gabungan SWOT itu ya Pak? Betul Sharon. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama sih. Tidak ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini ataupun mungkin tugas berikan untuk kelas 4 PMN 2. Tommy, untuk nilainya kalian bisa lihat kan di portalnya. Yang saya mau tanyakan, kalau di portal kalian itu kalian bisa lihat nilai kalian sendiri atau nilai secara satu kelas ya? Nilai sendiri Pak, tapi biasanya agak lama. Oke. Oke, untuk di kelas 4 PMN 2 hanya ada 1 orang yang nilainya kurang ya. Sisanya itu nilainya bagus. Untuk nilai kalian bisa cek dari kapan ya? Maksudnya? Biasanya agak lama sih Pak, tapi kadang-kadang ada dosen yang bacain sih. Yang untuk masing-masing mahasiswa. Sorry Pak, gimana? Itu apa namanya untuk nilainya itu agak lama, berapa lama ya kira-kira? Seminggu, 2 minggu kah atau sebulan? Biasanya 2 mingguan, 3 mingguan gitu Pak.
Emang agak delay biasanya, Pak. Oh, oke. Untuk nilai saya rasa kurang baik sih kalau saya sebutkan di kelas ini, tapi nanti kalian bisa lihat sendiri aja. Tapi yang saya pastikan adalah uh, mayoritas itu di kelas saya 4TM yang 2 itu nilainya bagus-bagus, jadi tenang aja. Ya, siaran silakan. Selamat siang Pak, saya mau bertanya untuk yang terakhir itu, laporan bisnis formalnya itu bentuknya kayak jurnal atau kayak apa ya Pak kerangkanya? Laporan bisnis formalnya kayak report biasa aja sih. Report biasa aja sih, report bisnis biasa. Jadi maksudnya mungkin cover depannya cover kayak biasa ya. Cover ada logo universitasnya, terus judulnya misalnya laporan analisa annual report Unilever. Setelah itu kalian baru sebut ada daftar isi dan sebagainya, serta analisa-analisa yang saya minta. Serta yang saya minta terakhir itu ada konklusinya. Jadi maksudnya dari hasil analisa yang kalian lakukan, strategi apa yang bisa dilakukan oleh alternatif strategi apa yang paling mumpuni untuk dilakukan oleh Unilever berdasarkan dari analisa-analisa yang sudah kalian lakukan. Karena di tugas kalian itu istilahnya kalian seakan-akan menjadi konsultan strategik untuk Unilever. Berarti bentuknya kayak makalah tugas biasa ya Pak? Memang tugas biasa aja. Yang kesimpulan akhirnya itu berdasarkan keseluruhan matriks itu yang mana yang strategi matriks yang terbaik Pak? Sebenarnya intinya itu adalah analisa-analisa matriks yang kalian lakukan kan terakhirnya itu adalah QSPM matrix. Nah dari QSPM matrix yang kalian buat itu kan misalnya contoh alternatif A, alternatif B, alternatif C. Nah dari ketiga alternatif itu yang mana yang menurut kalian yang paling bisa dilakukan oleh Unilever dan alasannya kenapa? Kurang lebih seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Iya, yang tanya. Pak, saya mau nanya untuk yang QSPM ini, tadi kan katanya total maksimalnya 4 ya Pak. Ya. Tapi kok di contoh ini 4,36 ya? Oke, coba sebentar saya lihat ya. Oke, Natalie, sorry. Jadi saya salah sebut sebenarnya yang 4 itu harusnya EP dari Matrix. Tapi kalau untuk QSPM atas ini tidak ada limitnya harusnya. Jadi yang 4 itu hanya EP dari Matrix. Ya. Sama ini Pak, itu kan ada yang strip-strip gitu Pak, jadi nggak semuanya itu harus dinilai ya Pak? Cuma beberapa atau harus semua ya? Gini sih, balik lagi Natalia. Jadi dari faktor-faktor yang kalian buat, strength, weakness, opportunity, stress itu kan memang misalnya ada 10 masing-masing poin. Nah, tapi itu nggak harus semuanya kalian ini. Karena kan kadang-kadang ada yang, menurut kita nggak terlalu penting, ataupun tidak sesuai, ataupun bukan tidak terlalu penting, tapi tidak cocok untuk perusahaan. Jadinya tidak usah semuanya dikasih nilai atau di rating. Oke Pak, thank you Pak. Oke, sama-sama Nathalie. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ini hanya sedikit lagi. Jadi kalau untuk pemilihan strategi, analisis strategi dan pemilihan strategi itu sendiri memang ada beberapa cara yang sering dilakukan oleh para politikus. Yang pertama itu memang mereka mencapai suatu hasil yang diinginkan itu lebih penting daripada mencapai hasil yang diinginkan dengan metode tertentu yang sudah dikenal
itu lebih baik daripada metode-metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini sebenarnya hanya info tambahan saja, dan untuk apa namanya, untuk penentuan strategi ini sendiri memang ada yang disebut dengan board of director, di mana board of director itu adalah petinggi-petinggi perusahaan yang memang kalau untuk menentukan strategi perusahaan itu memang awalnya itu harus dari board of director atau levelnya CEO ke atas sampai dengan direksi. Tapi balik lagi, pengambilan keputusan strategi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama mulai dari CEO, direksi, middle manager sampai upper manager, middle manager maupun lower level manager dan juga anak buah level staff. Kalau tidak ada kerjasamanya, tidak ada satu visi misi dan sebagainya, maka tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi strategi yang ingin dilakukan pun percuma, tidak ada manfaatnya. Jadi harus ada kerjasama dan juga satu kesatuan dalam organisasi tersebut untuk bisa mencapai ataupun melaksanakan strategi yang ingin dilakukan. Jadi untuk materi hari ini kurang lebih seperti itu, dan hanya mengingatkan juga untuk yang kelas saya 4 PMN 2 itu memang ada tugas sendiri tambahan untuk UAS itu melakukan analisa beberapa matriks yang sudah saya posting di portal, dan submission-nya itu di hari Jumat tanggal 29 April jam 12 malam. Jadi saya minta dan kalian sudah saya upload juga untuk annual report-nya. Saya menyarankan kalian untuk bisa mempelajari annual report perusahaan itu seperti apa, dan juga melakukan analisa untuk keputusan strategi yang bisa diambil apa saja. Karena memang balik lagi ketika kalian masuk ke dunia kerja nanti, memang khususnya apabila kalian kerja di bidang marketing atau di bidang strategik, kalian akan sering ketemu yang namanya annual report. Karena balik lagi untuk keputusan strategis itu harus mengambil informasi dari annual report maupun juga dari external report yang lain untuk faktor-faktor eksternal ini. Jadi saya ingin membisarkan kalian untuk membaca report-report resmi perusahaan itu seperti apa dan melakukan analisa untuk strategi. Kurang lebih seperti itu. Dari saya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau untuk kelas 4 PMN 1 saya kurang tahu ya, karena bukan saya yang nilai sih untuk ujiannya, Devan. Oke, Pak. Kalau kenapa Devan? Baik, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang jelas? Jadi kami penilaian berdasarkan kelas bukan genap ganjil, maksudnya bagaimana ya? Nilainya berdasarkan dari jawaban soal ujian yang dikerjakan aja, gitu aja, Tommy. Jadi hasil mungkin dari kamu belum masuk kali ya. Jadi nilai yang kalian dapatkan dari apa yang sudah saya berikan, nanti kalian bisa lihat nilainya itu adalah hasil dari kerja keras kalian sendiri, dan dari saya hanya bisa bantu sedikit untuk kasih nilai poin tambahan dari keaktifan kalian baik secara forum ataupun saat VidCon kalian bertanya ataupun memberikan respons. Jadi balik lagi dari saya hanya bisa memberikan bantuan nilai tambahan, tapi
nilai utamanya itu dari kalian sendiri. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya akan akhiri kelas hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di kelas Bitcoin hari ini, dan selamat sore. Sampai Pak, makasih.